non humanum hygienis exa civitata. Hukum tidak memanusiakan bagi manusia yang tidak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Kami mahasiswa dan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara semester 5 kelompok 5. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester ganjil dengan mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marjana Fahri, SST, MSI. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dan berkontribusi secara aktif dalam penyelesaian tugas kali ini dengan judul materi yaitu otonomi daerah. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Raihan Al-Rakib dengan NIM 742352020128. Ada Arya Sanjaya dengan NIM 7423520139. Dan ada Nadah Alia Putri dengan NIM 742352020127. Dan saya sendiri atas nama Sofia Nurilla dengan NIM 742520200129. Ada Sri Wahyuningsi dengan NIM 742352020126. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait dengan otonomi daerah. Pengertian pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asas penyelenggaraan otonomi daerah yaitu asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. B. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. C. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Prinsip otonomi daerah yang pertama, prinsip otonomi seluas-luasnya, yang dimana prinsip otonomi seluas-luasnya berarti daerah diberi kewenangan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan di luar urusan yang diterapkan dalam undang-undang. Yang kedua, prinsip otonomi yang nyata. Maksud dari otonomi yang nyata adalah otonomi yang diberikan untuk mengenai urusan pemerintahan sesuai dengan tugasnya, wewenangnya, serta kewajiban yang ada. Selain itu, memiliki potensi untuk hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan daerah. Yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Walaupun otonomi daerah dilakukan seluas-luasnya, harus tetap sesuai dengan tujuan dan sesuai wewenang yang diberikan. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjalan baik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah atau KND. Pada undang-undang ini yang memberi kedudukan KND sebagai PPRD merupakan tindakan politis bertujuan menciptakan sistem otonomi daerah yang sifatnya lebih luas daripada otonomi di zaman Belanda. KND menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah atau BPRD yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya atau pasal 2. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut undang-undang ini, terdapat 3 tindakan daerah yaitu provinsi, kabupaten kota besar, dan desa kota kecil. Selain daerah otonom atau biasa terdapat pula daerah istimewa yang setingkat provinsi dan kabupaten. Pada periode ini dibentuk daerah-daerah sekaligus dengan penyerahan otonominya
atau urusan pangkal. Prinsip pemberian otonomi kepala daerah tidak ditegaskan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Menurut undang-undang ini, daerah dibedakan dalam 3 tingkat, yakni daerah swantara atau istimewa tingkat 1 setingkat provinsi membawahi seluruh daerah atau istimewa swasta tingkat 2 setingkat kabupaten dan kota peraja atau kota besar dan kota kecil. Dalam hal otonomi daerah, undang-undang ini menganut sistem otonomi real atau urusan-urusan pusat dan urusan rumah tangga daerah ditetapkan secara rinci, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan real atau pusat daerah berdasarkan keadaan dan faktor-faktor yang nyata. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintah daerah. Perpres ini bertitik berat pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Antaranya yaitu ada pemusatan pimpinan pemerintahan di tangan kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian atau BPH dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Nah, menurut undang-undang ini seluruh wilayah Republik Indonesia dibagi habis ke dalam daerah-daerah otonom yang tersusun atas dalam 3 tingkatan. Ya, 3 tingkatan itu yang terdiri dari provinsi atau kota raya sebagai daerah tingkat 1, kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2 dan kecamatan sebagai daerah tingkat 3. Nah, mengenai otonomi daerah, undang-undang ini menganut sistem otonomi real, namun memberi peluang untuk menyerahkan sebagian urusan pusat yang diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, dengan undang-undang ini dibentuk daerah-daerah otonom dalam rangka desentralisasi dan wilayah atau daerah administrasi dalam rangka dekonsentrasi. Nah, daerah tersusun dalam 2 tingkat, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Nah, sedangkan wilayah tersusun ke dalam 5 tingkatan, yaitu ada provinsi, kabupaten atau kota madya, dan kotip bagi yang ada kecamatan dan kelurahan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini menganut prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Dengan undang-undang ini ditetapkan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang masing-masing bersifat otonom atau asas desentralisasi. Pemerintah tidak membawahi kabupaten atau kota, penyebutan provinsi daerah tingkat 1 diubah dengan provinsi, dan penyebutan kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 diubah dengan kabupaten atau kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemberian otonomi daerah dianut prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi yang seluas-luasnya ialah bahwa daerah diberi wewenang untuk mengelola semua urusan pemerintahan kecuali urusan yang tetap dipegang pusat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, konfigurasi politik begitu mempengaruhi arah politik hukum, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah. Dengan undang-undang ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, sedangkan daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan desa. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang undang-undang ini diatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan dilakukan secara konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan
perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Itulah pemaparan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.